Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar subuh semua yang terhormati, saya cintai dan baik keseluruhan semua juga saya hormati dan saya cintai. Apa kabar semuanya yang hadir? Insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan dan saya cintai. Lurah yang saya hormati, pengurus masjid Nurul Iman dan jamaah Nurul Iman katakan jamaah Nurul Iman saya berarti rasa semua orang orang yang meninggal yang masuk surga. Mudah-mudahan semua jamaah ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur pada pagi hari ini dengan izin Allah, alhamdulillah 4 jamaah ini jadi satu pagi hari ini. Dari Bintang Subuh, dari Bintang Sebuah, dari Bang Jafar, dan dari Nurul Iman. Alhamdulillah. Oh, Aceh di mana Aceh? Aceh di mana? Tapi kau cuma dewean ya? Dewean. Kalau namanya besok harus ajak jamaah juga. Mudah-mudahan silaturahim kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, berkahi ya Allah sikap di waktu pagi ini. Berkahi hidup kami dengan keberkahan pagi jamaah ini ya Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan kami berpenuhi ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Sehatkan pendengaran kami ya Allah. Sehatkan penglihatan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami semua dan keluarga kami dari neraka bahaya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bagi dua nanti acara ini. Kita boleh juga pakai kursi saja, tidak apa-apa kursi. Mana? Bapak plastik. Kalau yang kursi apa nanti sofa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, saya bagi dua nanti akan ada tanya jawab sekitar setengah jam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya sekitar 1/4 jam. Saya sampaikan 1/4 jam. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, tausiah kita hari ini judulnya adalah pengajian kita memahami kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan dengan kita sudah banyak. Allah sudah cukup memberikan dengan kita, bahkan dikasih oleh Allah semua fasilitas. Allah memberikan langit, bumi dan isinya semua untuk manusia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahkan dijelaskan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Semua yang di langit dan di bumi disiapkan oleh Allah kepada manusia. Semua itu adalah untuk manusia. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan
batin. Bagaimana tidak yang zahir? Kita semuanya sehat, alhamdulillah. Kita tidak pernah minta dikasih oleh Allah fasilitas panca indera, dikasih oleh Allah panca indera yang ada nggak di antara kita yang sebelum lahir mesan dengan Allah, ya Allah, tolong berikan saya hidup tapi lubangnya ke bawah ya Allah. Apalagi kalau pesan melalui WA, kan tidur belum ada WA atau main SMS. Ya Allah, berikan saya mata ya Allah, mata saya itu taruh di depan ya Allah, jangan depan belakang. Coba kalau Allah buat mata satu di sini satu di belakang, tarik-tarikan kau jalan dulu. Tapi semua wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Semua disempurnakan oleh Allah nikmat itu secara zahir dan batin. Zahir yang itu mulai langit sampai yang ada ini adalah zahir. Batin iman. Masya Allah, banyak orang kaya tak beriman, banyak orang yang tak beriman dengan Allah, bahkan mohon maaf yang tidak dapat hidayah. Jangan dikira kalau dapat masjid pasti langsung di masjid, belum tentu kalau tidak dapat hidayah. Banyak orang yang setiap hari ke mall nggak dapat pikiran untuk membuat mall, cuma belanja baik di mall, tidak dapat hidayah. Banyak orang di samping masjid tapi belum tentu ke masjid. Banyak orang yang dekat dengan ustaz belum tentu mengambil manfaat dari ustaz, tidak dapat hidayah. Maka kata Allah, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah memberikan kalian, menyempurnakan semua nikmat itu yang zahir dan yang batin. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat itu mahal. Berobat ke Singapura harus nyantar pesawat 200 juta. Cuma pasang 8 meter pen di kaki 600 juta. Itu tidak bisa ngurusin. Cuma main di baik 600 juta. Belum nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah. Nah, ikhwatil iman rahimahumullah, Allah sudah menyempurnakan semua nikmatnya kepada kita. Semua dikasih oleh Allah dengan kita. Apa kewajiban kita dengan Allah? Paling tidak ada tiga. Yang pertama, kita disuruh oleh Allah untuk selalu mentauhidkan la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian hanya Tuhan yang satu. Maka Allah paling. Tapi ketika kita insya Allah orang yang bertauhid muwahhid yang benar, kita akan katakan tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka kata Allah, kau harus mentauhidkannya, wala tusyrik bihi syai'an. Jangan sampai mensyirikkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dulu, kira-kira laut itu luas enggak? Luas. Jangan pula kamu samakan nanti laut itu lebih hebat dari Allah. Sehingga ada yang kata minta-minta ke laut. Nyembelih kambing, sapi, kepalanya dibuang ke laut. Biar kami katanya diselamatkan. Jangan sampai kau ngamuk-ngamuk wahai laut dengan kami. Ya Rabbu yang ini. Pada kepala sapi itu kasih pada orang-orang beggar subhanallah. Kasih dengan penjual susu diujikan. Ada pulau kakek yang datanglah secara kayu. Kayu, kau jangan ngamuk dengan kami. Yang bumbu jangan ngamuk dengan kami. Kami kasihkan kau ayam. Dapatkan itu di pangkal. Masya Allah. Wala tusyrik bihi syai'a. Jangan sampai mensekutukan Allah. La ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu berarti tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Nah, saya ulangi ya, ini yang banyak kita masalah ini kadang-kadang kaitannya dengan rezeki. Gara-gara rezeki ini banyak yang goyah. Mau galah pakai sorban bulan bulat begini. Kalau dikasih kedudukan sepoyongan budak itu. Langsung kepoyongan. Kepoyongan ya.
Kadang-kadang serbannya langsung dicopot, diganti dengan tempurung. Bener. Jadi melihat penampilan juga jangan juga gila melihat penampilan. Penampilan baca dibuat-buat. Abu janda baik pacak mah itu. Apalagi abu lanang. Iya kan? Jadi jangan pura langsung itu kan hebat. Nanti dulu. Kita kan tinggal di Palembang, dalam betul-betul kilometer 9. Biarpun buntu, yang penting sega dan penampilan. Baca dibuat-buat. Aku baik pakai jas, jarang aku pakai jasmin. Biasanya pakai rompi. Cuma belum dapat rompi dari kalian semuanya, makanya. Dan memang yang hadir ini 3 golongan, 3 pejuang, yang Beker Sebuan, pejuang subuh dan Bang Japar. Nggak mungkin kupakai satu jas. Pasal tigo lagi main aku. Cuma itulah pengurus masjid tak ngerti pula. Ternyata kipas tak dihidupkan. Tapi aku maklum, memang pertama kali peresmian masjid ini dulu saya dengan almarhum Kak Saropi. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beliau meninggal, saya tahu. Saya berangkat ke Oku Timur, ke desa beliau. Saya ceramah di sana, hampir 3.000-an yang hadir. Begitulah lemahnya kalau kita meninggal yang baik, orang pun banyak yang ramai datang. Tapi kalau kita tak bagus, ya kadang-kadang begitulah. Orang sujud subuh kita mati. Mudah-mudahan yang hadir ini semua nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri-ngeri sodak juga ini, kita nggak tahu. Yang penting kita dengan Allah husnul khotimah. Waduh, Ustaz Asibuan lah meninggal, langsung dengan pejuang subuh dengan Bang Jabar dan Beker Sebuan. Ya Allah, tak kata lagi yang mengamati itu. Ya Allah, nangislah. Tapi kalau Ustaz Asibuan lah mati, alhamdulillah, selamatkan dan bebek dan ayam kita. Berarti maling yang mati. Kalau bisa ya husnul khotimah. Doakan sama-sama kalau saya doakan juga semuanya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kemarin aku dikirim ada orang yang baca Quran, sedang baca Quran meninggal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pas kubur meninggal. Bagus ya? Amin. Ya Allah. Tapi kalau berbuat maksiat, banyak kita lihat waktu yang di Lampung itu sedang joget-joget, udah itu mati, datang tsunami apa itu? Tsunami apa yang datang di Lampung? Guncang, mati. Ya Ibu Lurah mana Ibu Lurah? Ibu Lurah ada Ibu Lurah? Ya Ibu Lurah, mudah-mudahan warga kita ini terus diajari supaya Islamnya yang benar. Karena sekarang banyak Islam yang macam-macam. Ada yang liberal, ada yang nusantara lah, jelas. Ada yang Islam sekuler. Bahkan kita ngomong kalau terlalu serius dengan Islam, jangan terlalu serius berislam itu. Kaki disuruh orang radikal. Lama yang baru sekarang Menteri Agama. Istilah baru gudluk tinggi. Kata si Ali Jabir, saya rasanya baik-baik saja, kata juga. Hati. Makanya kita tetap supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti harus berislam dengan baik setiap saat. Pas sedang di masjid mati, alhamdulillah. Itu terlalu berlebihan dulu. Kalau sudah masuk masjid silakan. Yakin dengan Allah, bukan asal tidak yakin pakai. Karena kalau waktu sujud itu sebenarnya dilarang oleh Rasulullah untuk pakai masker itu. Nah Rasul ayyuhtiya famahu fis shalah. Ketika sedang sujud, sedang sholat kita
itu dilarang oleh Rasulullah untuk menutup mulutnya. Berarti kalau sedang sujud itu harus berarti Allahu Akbar. Mohon maaf. Itu namanya al-bala was-sara. Wah, Ustaz kaki aku mati. Oh, nak mati lah kalau dalam masjid. Siap mati? Siap. Sudahlah. Karena saya tidak lemah. Tapi pernah orang siap mati. Dalam hatinya kaget dijawab benarnya lajunya. Enggak dijawab sebenarnya dimarahi Ustaz. Siap. Lah, kalau dia memang sudah detiknya pasti. Tapi kalau belum mogalah kamu kalau takuti pasti tidak mati-mati. Itu yang saya ceritakan kemarin. Ada kawan saya di Jakarta yang merawatnya 10 dokter mati. Dokternya 2 mati. Ada kawan saya 4 tahun tak dirawat-rawat, sakitnya 4 tahun tak mati-mati. Ada rombongan baru-baru nih arah-arah OI, semua pakai masker. Naik kapal itu perahu, terbalik perahu, 8-8-nya mati, maskernya selamat. Sekarang saya tanya, siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Sudah, berarti terpenting insya Allah tetap ada usaha. Tapi jangan lebih percaya pula dengan usahanya itu daripada Allah. Ini sekarang banyak yang lucu umat kita ini. Kapan di masjid pakai jarak, kapan berfoto cepet. Bahkan mohon maaf, saya lihat gambar-gambar pejabat itu. Kapan berfoto, kapan bersolat sejauhan. Kapan berfoto, hai. Itu dilihat malaikat dengan corona, senyum baik mereka melihat. Buyar kata corona. Oke, wa ilahukum ilahu wahid. Maka kita sekarang tanya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kalau kata Allah mati, kata Allah hidup. Sekarang ada yang nanya saya, kapan tanggalnya matinya Ustaz? Kita tak tahu. Di mana tempat matinya tak tahu. Karena tak tahu itulah kita harus selalu waspada. Kita selalu untuk siap-siap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sama-sama. La mau pakai lagu boleh, cuma lihat suasananya saja. Kaget kau sambil buat-buat aja katanya. Ada perubahan memang Yang kedua, kewajiban kita kepada Allah adalah mensyukuri nikmat dan pemberian. Sama-sama. Alhamdulillah. Syukur itu ada 3 caranya. Ada yang pakai hati, ada yang pakai lidah, ada yang pakai amal. Kalau dengan hati menerima semua pemberian Allah dengan selalu baik sangka dengan Allah. Ya Allah. Pemberian Allah itu dengan hati. Tidak pernah suuzon. Kita kadang-kadang suuzon dengan Allah. Ngapulah aku main.
Sampai berdoa, ya Allah ngapu aku main terus ya Allah. Aku mulai dari dulu main inilah ya Allah. Kata lakinya lewat, memang main itulah kau, kata laki. Kita kan sering ngomong, mungkin di antara kalian juga, ya Allah ngapura rezekiku main terus ya Allah. Mulai dari dulu main inilah ya Allah. Malaikat ngomong, kau juga kan ibadah itu itulah. Akor. Jadi yang galak protes itu mulai hari ini jangan ngomong dengan Allah begitu. Kita harus tanya diri kita, ngapa aku begini? Oh, yang jadi evaluasi. Karena Allah tidak pernah membuat yang tidak baik untuk kita. Apa kata Allah? Boleh jadi itu baik bagimu, tapi kau membenci. Tapi boleh jadi yang kau benci itu baik bagimu. Boleh jadi yang dibenci itu baik bagimu karena kamu tidak tahu, aku yang tahu. Siapa yang maha tahu? Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada dengan lidah kita ucapkan alhamdulillah. Dengan amal seperti ini, ketika kita sehat, alhamdulillah kita beribadah. Ketika kita sehat, alhamdulillah kita manfaatkan mendekatkan diri kepada Allah. Apa artinya itu? Wad'u syai'i fi mawdi'ihi, menjadikan sesuatu itu pada tempatnya. Punya mata untuk baca Quran, mata untuk melihat-lihat yang bagus. Sekarang banyaklah mata kita melihat ayat Quran atau melihat WA. Terima kasih atas kejujuran. Baik dari Baker Sebuan, Bang Jabar dan pejuang subuh ya. Berapa menit kita untuk baca Quran? Berapa menit kita untuk mentadaburi ciptaan Allah? Tapi berapa jam kita dengan... Sebenarnya WA itu bagus, HP itu bagus, tapi kemarin sudah sampaikan dengan pejuang subuh, paling tidak 21 item yang terusir oleh HP. Bayangkan, jam tidak penting lagi sekarang, cukup di HP, ya kan? Apalagi kalkulator, apalagi kamera. Oh pak, dulu tahun 2000-an ke bawah, kalau ada orang datang ke suatu majelis, ada acara, ada tukang HP, tukang foto, semua kita noleh dengan orang itu. Itu buktinya kita dusunnya dulu kan? Benar. Apalagi kalau yang datang dicap begini nih penampilan, shooting, padahal center yang di bawahnya. Semua kita pasti noleh dengan orang itu, ya dah. Jadi dekatkannya dengan kita, senyum kalau kita, padahal gigi dah habis. Tapi sekarang coba lihat, di mana-mana orang jadi tukang kamera, tukang foto. Cain, duoin langsung. Tambah sini pula, nah, tambah ini. Tadi nanti gua pakai tadi mika gua tadi. Masya Allah, kamera tersingkir. Apalagi? Kalender nggak pakai lagi. Apalagi? Koran pun enggak, agak-agak ini dah. Radio, TV. Sekarang sudah semua kita jadi sekarang penyiar pula, ya, pelapor langsung. Makanya orang nonton kalau TV-nya TV pembohong, orang nggak lihat lagi, ya kan? Apalagi yang lain? Center. Hatta center, tahu center? Bahasa Inggrisnya blur. Orang tak mau bawa senter besar-besar, cukup dengan HP itu, Bang. Apalagi yang lain? Hati-hati tingkat terakhir yang kita takut, tersingkir pula laki bini. Sekarang laki bini tidak banyak ngobrol lagi, semua ngobrol dengan HP-nya. Nunggu di bandara, ruang tunggu, sudah datang panggilan masuk pesawat, masih sibuk. Lakinya menghadap ke belakang, saling tunggingan, Bang. Lakinya berangkat, bininya masih tertinggal dengan HP. Adalah betina sebelah kiri, dikiranya bininya, dipegangnya betina yang belakang. Ketawa laki yang megang betina. Betina yang tertinggal nangis. Itu berarti rezeki lanang itu kan? Masya Allah, banyak yang tersingkir. Bukan maksud saya tak boleh, saya juga megang HP setiap saat. Tapi ada saatnya sampai kita pun minta tersinggung ya. Kita ke masjid pun kadang-kadang HP itu kita taruh. Sekarang saya tanya jujur,
Pernah enggak melihat pemain bola kaki bawa HP ke lapangan? Pernah enggak? Waras kamu berarti ada. Kau ini besar baik badannya. Rian ini, dia tuh ketawa sebenarnya ngetawain diri dia dewe juga. Masya Allah, tidak pernah pemain bola kaki membawa HP ke lapangan bola kaki. Ya, bukan kartu merah baik mas, langsung bertikat. Dan merah langsung warna-warni. Begitu, kadang-kadang sedang sholat. Aku pernah jadi makmum, kawan sebelahku itu belum mati HP-nya. Indonesia Allah masih lemah yang main. Kalau lagunya lagu dangdut, aduh, hati-hati ya. Hati-hati paling tidak supaya dimatikan kalaupun dibawah. Alah gak besar dosa gitu. Dan boleh ya, kalau umpamanya HP-nya dipakai ternyata belum mati, hidup cepat. Yang penting jangan sampai tiga gerakan berturut-turut. Pegang aja. Tapi saya yakin pasti terganggu itulah. Ketika dia mematikan, kadang-kadang emosi juga dia. Nah, dengar, maslahat. Kalau ini untuk maslahat umum, boleh. Lebih bagus batalkan sholatnya, matikan dulu. Terganggu. Saya pernah jadi makmum, mulai dari Fatihah sampai salam kanan salam kiri, 4 kali panggilan, panjang-panjang itu. Orang yang sholat itu pasti tak khusyuk gara-gara punya kita. Ya, saya ingin lanjutkan. Boleh memiliki, tapi yang penting jangan kita diatur. Ya. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak tadi mata kita melihat Quran atau melihat HP? Saya kira kita jujur saja, jujur. Dengan kehadiran kadang-kadang medsos ini, kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Padahal bagus, di situ ada hadis-hadis, ada nasihat-nasihat ustaz, ada nasihat-nasihat ulama. Tapi kadang-kadang lebih banyak adalah runyam di dalam itu. Ngirim-ngirim yang berdosa pula. Apaan itu? Kalau yang dia membuat semangat, dia motivasi, di situ ada nasihat-nasihat. Kemarin saya dikirimkan kawan saya baru lagi nih, apa namanya itu, kates itu pepaya, batang pepaya. Kates itu bahasa Inggris, kates. Jadi kulihat batang kates itu, pepaya itu dijepit oleh semen, tumbuhnya di semen, celah-celah semen, main kira-kira di sini. Monggo begini. Nah yang belum dapat kaki kirim kalau kata gawe lagi. Sama begini batangnya itu bengkok, buahnya ada sekitar 8 biji. Berbuah. Allahu Akbar. Kadang-kadang dibuatlah nasihat, pikiroi lah. Memang beginilah hidup ini. Kadang-kadang sulit untuk bertahan. Tapi kalau kita insya Allah tabah dan kita istiqomah, hidup dia. Yang terjepit mah itu baik pajak hidup. Woi kamu nih. Apalagi kita yang waras-waras ini. Takbir. Kalau kebuyan gitu ya. Pakai otak. Baca kudu kilit. Ini terjepit. Aku kemarin terus terang baik. Itu ada jadi inisiator bagi saya. Ya, menjadi pemikir. Oh ya Rob. Subhanallah. Baca bertahan. Bukan hanya bertahan, ngasih makan dengan orang lain bermanfaat. Alhamdulillah. Oh yang main ini pahala. Cuma kalau gibah galau ada sudah. Habis gibah baik. Kamu galak-galak juga kadang-kadang kalau di HP. Kalau di sini tangani budak itu. Padahal budak itu datang, kau lari juga tak berani. Berhentilah gawe-gawe yang baik. Tahu usah yang sebenaran baik. Diam-diam tanganinya. Gak usah lah gaya-gaya kami cak di kampung dulu. Itu saya gak baik. Pegang tangan aku, tangan ibu itu. Aku ingatnya dulu SMP. Itu baik itulah kapan nak bala, bola kaki. Pegang tangan aku, tangan ibu itu. Mana lagi nak bala? Pegang tangan.
Kalau sudah kedatangan duluan baru, mohon maaf ya, aku tadi silap nangani kau. Bah itu bah. Ini banyak ngomong bah, itu namanya asbun. Asal bunyi. Sampai mana tadi ngabuk di situ gitu. Oke ya, ibu-ibu yang saya hormat lah lewat. Satu lagi karena waktu terbatas. Yang kedua tadi, insya Allah kita tetap bersyukur dengan semua nikmat Allah. Amin. Kita akui semua yang ada ini pemberian Allah. Alhamdulillah. Ya, kata-kata alhamdulillah jangan hanya lewat di mulut aja ya. Kita alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika zikir tadi tuh, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketika mengatakan alhamdulillah, ingat semua nikmat Allah yang ada itu. Nikmat bulu mata, nikmat ini, semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir ini, kita punya kewajiban dengan Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ikhwatul iman rahimahullah. Ibadah itu ada dua. Ada yang khusus mahdoh, ada yang umum ghairu mahdoh. Saya ingin meluruskan yang kedua ini. Ini yang banyak kita kadang-kadang salah sikap. Kita menganggap ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, umroh dan lain sebagainya. Tapi kalau duduk seperti ini tidak dianggap ibadah. Sekarang saya tanya, membuang duri dari jalan ibadah enggak? Ibadah. Ya, menyenangkan hati orang ibadah enggak? Ibadah. Kita hadir pagi ini baik, ini beribadah ini. Pengurus masjid ini senang pagi ini. Saya kira begitu ya, kira-kira Pak. Biar tidak disampaikan tadi. Karena biasanya sepi mereka di sini, ramai hari ini. Alhamdulillah, terhibur mereka. Imam banyak jamaahnya, makmumnya dengan cuma 2-3 lain bacanya Pak. Aku baik main itu. Kalau cuma 3, kalau 3, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak pula cuma 2 makmum aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan waladollinnya juga ke mamamu. Waladdallin. Kata beliau, amin. Enggak sih. Paham nggak kira-kira? Jangan dulu saya bilang cak imam baru balik dari umroh itu bergaya dulu mudah itu. Lah tahu makmum cuma 2 orang bergaya dulu cak di Masjid Nabawi. Islam terus tadi makmum cuma 2 bergaya dulu cak di Masjid Nabawi. Makmum yang dulu nggak ngerti. Islam terus tenang apa nak begojo jadi. Ya kan, kalau cuma 2, kalau belum kakak corona kan, lurus dan rapat atau rapatkan baik. 2 cak mana nama luruskan? Jangan bela lurus itu. Sedih Pak. Oi, kalau imamnya itu makmumnya banyak, dia juga senang. Benar. Berdoa itu Allahumma hdina fi man hadait wa hdina fi man afait. Wah, senang. Tapi kan lama di nama wah benar. Enggak ada suara juga dari belakang itu. Kalau biasanya bacaan imam itu juga mempengaruhi sikap makmum. Kalau kita bacanya pelan, makmumnya juga pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Kata makmum amin. Wa afina fi man afait. Yang belum sholat jawab belakang begoyo. Aku pernah jadi makmum itu, imamnya itu cak berdak deklamasi dulu baca kunut itu. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi makmum terbawa sudah amin. Wa afina fi man afait. Amin. Mempengaruhi. Makanya imam itu mempengaruhi makmum ya. Kalau bacaan imamnya lesu, makmumnya lesu. Kata mama. Oke ya, mudah-mudahan insyaallah kita selalu menjadikan semua sarana hidup kita ini menjadi ibadah kita kepada Allah. Amin. Maka antum maaf keluar dari rumah naik motor
bismillah, niatkan ibadah kepada Allah. Kemudian ada rombongan yang berjuang, yang dari baik besar, ada juga yang pakai motor tapi masih muda, besar pahala pasti lebih besar pahalanya dari aku yang dalam mobil ini. Tapi nggak mungkin aku harus pakai motor lagi. Apa pahala pakai? Jadi kamu ajar lagi aku. Dulu pernah dia pernah Ustadz sekali-kali katanya pakai motor kita ke apa ke Pramudik. Bukan tak galak, dah bosan aku. Dulu sampai 8 jam saya setiap hari. 8 jam. Kau sangat sombong, 8 jam. 8 jam malam. Bayangkan dari Indralaya ke Pampangan balik lagi ke Indralaya. Itu hampir setiap hari waktu kuliah. Acalam wal malak. Bahkan waktu itu saya pasang pulau apa namanya itu? Bukan sirine apa ya? Knalpot nih. Knalpot besar baru sadar aku sekarang setelah mendengar lihat orang motor. Oh gila aku dulu berapa. Suaranya kan besar yang gong. Kapan besar? Tambah kencang larinya aku itu. Aku lari 100, 120. Lah, bagaimana lah naik motor ketakutan? Harus tambah cepat. Sepi tempat itu, jalan jahat, ya dah. Dan disengaja dibuat biar cepat larinya, bukan karena nakal, bukan. Begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan insyaallah antum juga dapat pahala yang besar. Jadi ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Ada tambahan tadi mungkin yang tanyakan? Lewatin. Kepengen tadi 1/4 jam jadi setengah jam. Ada yang mau sampaikan? Kami biasa Pak sampai jam-jam begini Pak. Tapi ada juga yang kebutuhan Pak yang pertama ceramah begini. Kalau ceramah gratis bayar aja terakhir bayar bukan. Ada yang disampaikan? Ada yang tanyakan? Silakan Pak. Karena ada sampaikan. Hah? Oke, cukup. Kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah di jalan Allah ya. Yang besarnya tadi kewajiban kita dengan Allah, pertama mentauhidkan Allah, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, banyak bersyukur tentang nikmat Allah. Bersyukur insyaallah ditambahi oleh Allah nikmat, bahkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Bagaimana hidup kita ini supaya selalu dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat dan pakai ilmu. Belajar terus sehingga kita insyaallah semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan kehidupan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu Lurah dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa seperti doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi umuriha, ya Allah berikanlah keberkahan dengan rahmat-Mu bagi mereka dua bagi mereka. Billahi samil alim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tunggu sebentar. Saya tadi lupa. Kepada jamaah semua yang hadir, kalau bisa apapun makanan minumannya tetap oke. Terima kasih. Wal.